Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sama-sama la haula wa la quwata illa billah. Yang dimuliakan Allah, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, al-habaib, tokoh-tokoh umat, dan seluruhnya yang hadir, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah sampai juga saya ke Masjid Al-Qadri, biarpun agak terlambat sedikit. Apa bu? Maklumlah dari Mempawah, padahal di Pontianak penceramah belum kok. Ngaku pula ngambil dari Mempawah. Akhirnya datangnya lambat, alamat tak tahu pula. Jadi kena alamat sesat. Hujan lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, seperti turunnya hujan sebagai rahmat Allah. Salawat dan salam semoga terus tercurah pada Rasul junjungan alam, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jam 8:30 saya mulai ceramah. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 9 cukup? Jam 9 cukup? Sip. Tak perlu lama-lama ceramah. Yang penting ilmunya dapat. Karena ada yang ceramah lama, yang dibawa balik bukan ilmu, ngantuk jangan. Bahkan yang ceramah sampai beliau-beliau, berbui-bui yang dengarkan beliau-beliau. Makanya perlu lama-lama tuh ceramah tuh. Malam itu kita ngadakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ceramah masalah perjalanannya, Pak. Sudah banyak ustaz-ustaz nyampaikannya. Betul kita dah? Saya tak bicara hikmahnya. Hikmah Isra Mi'raj sudah banyak ceramah nyampaikannya. Betul kita dah? Saya jauh-jauh dari Mempawah ke situ nak nyampaikan inti dari Isra Mi'raj. Intinya, Pak. Yang penting intinya. Betul kita dah? Betul kita dah? Saya lihat TV udah latih ini. Bekerja. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Saya ini kalau ceramah sambil duduk setengah jam, kalau sambil berdiri bisa 1 jam. Jadi nggak berdiri saya. Tapi nanti kalau letih duduk dah. Biar nampak aslinya. Inti Isra Mi'raj dua yang tak banyak. Berapa? Dua.
ini nanti bawa balik dua nih. Kalau bawa balik dua sudah habis lagunya. Betul kita tak? Jadi inti Isra Mi'raj ada berapa Bu? Ada berapa Pak? Tiga. Yang pertama ziyadatul iman. Yang pertama inti daripada Isra Mi'raj meningkatkan iman. Apa yang pertama? Meningkatkan iman. Apa yang pertama? Meningkatkan iman. Saya jelaskan ini kira-kira setengah jam Pak. Bu, kayak benar Bu. Nampaknya ibu-ibu banyak takut dengan lakinya. Dipanggil wayang ini. Yang pertama inti Isra Mi'raj ziyadatul iman, menambah iman. Ini penting. Kenapa kata Nabi al-iman yazid wa yunqas? Iman kadang bertambah, kadang bertambah, kadang turun. Naiknya sedikit, turunnya. Naiknya sedikit, turunnya. Naiknya sedikit, turunnya. Naiknya sedikit, turunnya. Neraka nih Bu. Kalau banyak turunnya, naiknya sedikit Pak, tempatnya neraka. Iman harus naiknya banyak, turunnya sedikit. Naiknya banyak, turunnya. Naiknya banyak, turunnya. Sama-sama. Naiknya banyak, naiknya banyak. Nyaring sedikit, naiknya banyak. Sampai subuh, naiknya banyak. Malam itu saya ajak naikkan iman. Karena iman itu banyak godaan, gangguan, ujian, cobaan, banyak turunnya daripada naiknya. Betul? Betul. Ibu-ibu dengan suami bisa menurunkan iman. Kenapa? Jarang ngomong. Suaminya banyak ngomong atau banyak gosok barang ini? Suaminya banyak ngomong atau banyak gosok barang ini? Pak, bininya banyak ngomong atau banyak gosok ini? Bapak-bapak banyak digosok bini atau banyak HP digosok bininya? Jadi iman banyak turun ke pasar, bisa nggak iman turun? Bisa nggak iman turun? Di depan televisi bisa nggak iman turun? Jangankan di pasar, depan televisi, di kampung, di kebun, di masjid pun iman bisa turun. Di masjid pun iman bisa turun. Nauzubillah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ngajari kita supaya iman jadi naik. Kenapa? Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa ilahiyah, peristiwa yang dikerjakan oleh Allah, yang tidak dikerjakan oleh makhluk manapun. Yang melaksanakan Isra Mi'raj siapa? Yang menjalankan dalam perjalanan Isra Mi'raj siapa? Allah. Ini perlu iman. Perlu iman. Tak punya iman, tak kuat iman. Banyak zaman Nabi yang sudah beriman, tak beriman lagi. Naudzubillah. Yang sudah beriman pada peristiwa Isra Mi'raj pun tak bertambah imannya. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal. Apa Bu? Apa Bu? Tak bisa diukur dengan akal. Tidak boleh gunakan, harus gunakan. Gunakan. Dari sini kita dari gunakan. Hatilah gunakan untuk melihat peristiwa Isra Mi'raj. Iman. Zaman Nabi
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Ditambah lagi naik ke langit sampai langit ke-7. Naik lagi arsy yang ke-7. Arsy itu 72. Naik ke atas langit ke-7 namanya Sidratul Muntaha, naik ke arsy yang ke-7 namanya Muntaha. Bisa nggak masuk akal? Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan ini kalau Ustaz Tanabi nyebutnya isim nakirah, bukan makrifat. Nakirah itu al-ismul ladzi la yahtaju ila maf'ulun bih, tidak membutuhkan maf'ul. Isim yang menjelaskan bukan waktu penuh 1 malam. Kalau bahasa Mempawah Bu, lailan itu naik, bukan naik. Apa Bu artinya Bu? Apa Bu? Naik, bukan naik. Tahu? You can speak English. Naik. Naik artinya sebagian malam, bukan naik, bukan 1 malam. Hanya sebagian malam perjalanan Nabi dari Mekah yang harusnya 1 bulan ditempuh ke Palestina, dari Palestina naik ke langit yang jauhnya luar biasa, baru turun ke bumi. Ini kalau nggak punya iman tak masuk. Iman yang saya jelaskan 2. Peristiwa ini harus menambah iman karena ini disebutkan ayat Allah. Peristiwa yang disebutkan oleh Allah langsung di ayat pertama hanya Isra Mi'raj. Kisah-kisah yang lain Pak, apakah kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada diletakkan di ayat pertama, tidak ada. Tanyakan beliau yang hafal Quran. Semua kisah-kisah itu tidak diawali langsung dengan kisah, tapi menceritakan dulu ayat lain. Tapi Isra Mi'raj Pak, ayat pertama langsung diceritakan tentang Isra Mi'raj. Kenapa? Supaya bertambah iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dengan ayat ini, peristiwa ini, kejadian ini, mudah-mudahan iman kita bertambah. Amin. Sama-sama, amin. Macam mana nak nambah iman? Pertama, yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yakin? Bu? Yakin? Pak yakin? Adik-adik yakin? Yang sedikit adik-adik yakin? Baik, saya tes sekarang. Ibu-ibu bilang yakin. Sekarang saya tanya, Allah tak nampak, ibu yakin tidak? Bingung Pak. Bapak-bapak, Allah tak nampak, yakin nggak? Adik-adik, Allah tak nampak, yakin nggak? Dengan apa buktikannya? Bu, yang di belakang dengar tidak? Allah tak nampak, yakin tidak? Karena ada kasus Pak, tak jauh dari rumah saya Pak, orangnya dibawa ke rumah, orang ini pindah agama karena dia dapat Tuhan yang nampak. Tuhannya ada rambutnya, Tuhannya ada hidungnya, Tuhannya ada jenggotnya, itulah Tuhan. Kalau Tuhan nampak itu bukan Tuhan, makhluk namanya. Apa Pak? Karena kita sudah meyakini laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sekarang ayo kita cari gimana supaya meyakini Allah yang tak nampak. Ibu-ibu jawab yang nyaring, di rumah ada garam tidak ada? Jawabnya nyaring, ada tidak ada? Kalau ibu melihat garam, apa yang ibu yakini? Asin.
Ibu suahkan lihat asin. Suahkan lihat asin. Tapi begitu lihat garam langsung yakin garam. Begitu lihat cabai yakin cabai. Begitu lihat gula yakin gula. Tak suah lihat. Pedas tak suah lihat Pak. Betul? Manis tak suah lihat. Bu, kalau lihat api ibu yakin? Apa api? Panas, suah lihat panas? Tak suah. Pak, tolong jawab dengan jujur Pak. Kalau Bapak melihat kayak ayam, yakin kita ada? Pak, kalau melihat kayak ayam, yakin kita ada? Kalau tak yakin, colek dulu Pak. Gosokkan sini. Sesuatu yang tak nampak tapi yakin. Buktinya garam yakin asin, gula yakin manis. Apa lagi? Cabai yakin, api yakin, ayam yakin. Lihat saya. Kalau garam diyakini dengan lidah, kalau api diyakini dengan kulit, kalau tai ayam diyakini dengan, kalau suara diyakini dengan, tak nampak sungguh. Bapak lihat suara? Ada, tapi yakin ini suara karena ada. Sekarang Allah ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, hujan, panas, siang, malam. Kita yakini dengan iman aku. Bertambah kita ada imannya. Karena ibu agak rame, tolong jawab yang serentak. Siapa pencipta langit yang luas sekali? Siapa yang menciptakan bintang, bulan, matahari? Siapa yang menciptakan angin dan awan? Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Siapa yang menciptakan hayawan? Siapa yang menciptakan semua insan? Siapa yang menciptakan balawan? Baru di sini Pak Allah ciptakan balawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yakin Bu? Yakin? Iyalah Allah, selain Allah tak bisa nyiptakan Pak Bu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan jagat raya semuanya penciptanya. Jawab sama-sama. Penciptanya Allah, pemiliknya Allah, yang mengaturnya Allah, yang memeliharanya Allah, yang menjaganya Allah, yang melindunginya Allah, yang mencukupinya Allah, yang akan menghancurkannya Allah. La ilaha Insyaallah imannya semuanya bertambah. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi ada konsep sederhana yang dibikin ulama-ulama ini Pak. Orang awam macam kita ini nak menambah yakin pada Allah. Man arafa rabbahu arafa, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya seorang, dia akan kenal Allah Subhanahu. Sama-sama. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal masih jawab, masih semangat. Dari kepala sampai ujung kaki ini alat untuk mengenal, untuk yakin dengan
Boleh saya beri contoh? Boleh. Boleh saya beri contoh? Boleh. Kepala ini ada apanya, Bu? Rambut ini ditumbuhkan di mana, Bu? Bola balik. Kepala ini ditumbuhkan oleh Allah rambut, padahal kepala ini keras sama dengan batu kerasnya, tapi rambut subur luar biasa. Coba lihat saya kerasnya. Oh, keras sampai berbunyi. Suburnya luar biasa. Setiap 1 hari 1 mili, 1 bulan 3 mili. 1 hari 1 mili, 1 bulan 3 senti. Manjang, padahal keras. Alis yang lembut subur, tak pandai manjang. Kenapa? Makanan sama, karbohidrat sama, protein sama, vitamin sama, mineral sama, masuk dalam tubuh. Kenapa yang sini manjang, ini tak manjang? Supaya kenal, supaya yakin dengan, nyari zikir supaya yakin dengan. Kalau ikut matematik manusia, Pak, Bu, rambut manjang, alis manjang. Kalau ini sebulan hanya 3 cm, ini, Bu, 6 cm. Karena subur 6 cm. 6 cm. Kira-kira sebulan tak mau alis, tertutup mati. Ustaz Kadafi sibuk kesana kesini ngajarkan Quran, nggak sempat mau alis. Ustaz nak kemana? Alis dulu siapun. Subhanallah walhamdulillah wa la Man sabahanillahi maratan tamlahu ma fis samawati wal ard. Siapa yang kagum dengan Allah karena kehebatannya, sekali saja tasbihnya pahalanya penuh langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya beri contoh lagi supaya lebih mendalam iman kita. Bu, dalam tubuh ini kata Nabi ada 360 persenian. Ada berapa, Pak? 360 persediaan. Sudah dihitung oleh ilmuwan, bahkan Jerman Barat menemukan pertama kali menjawab sempurna memang seluruh tubuh dari kepala sampai kaki ada 360 persediaan. Apa yang disampaikan Nabi betul-betul benar mutlak. Subhan 360 persediaan kalau diambil satu saja, Bu, diambil persediaannya satu, maka ada masalah dalam hidup. Saya beri contoh, siku tak bisa dilipat. Diambil oleh Allah siku kita tak bisa dilipat. Nak minum ngambil gelas bisa ngambil gelas, karena tak bisa dilipat, nak masukkan ke mulut. Bisa kita tak? Gimana nak masukkan mulut, airnya pun tak ada itu. Allah masih ada Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Semakin yakin dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, yang saya sampaikan dua. Yang pertama tadi ziyadatul iman, menambah iman, meningkatkan iman supaya iman kita nggak dangkal, Pak. Kalau iman dangkal seperti lautan yang dangkal,
Lautan itu kalau dangkal, ikannya 9, bukan yang paling banyak tembakun. Betul Pak? Betul Pak? Itu lautnya dangkal. Coba lautan dalam, airnya jernih, tak ada keruh, ikannya beragam, warnanya beragam, harganya pun beragam, jauh lebih mahal dari ikan-ikan yang lautan dangkal. Betul? Kalau iman kita masih keruh, masih dangkal, suka iri, dengki, benci, sakit hati, kecewa, apa Pak Ustaz dari membawa lama sampai letih aku bergendang nih, tak datang, bibir rasa kembang menyanyi terus. Nah, ini imannya dangkal. Mudah-mudahan setelah diceramai imannya dalam, amin ya rabbal. Tidak berpikir negatif, ternyata penceramanya cukup menyenangkan, amin. Yang kedua, pas jam 9, bapak-bapak masih sanggup Pak? Yang di dalam masih sanggup? Adik-adik masih sanggup? Adik-adik masih sanggup? Adik-adik mau buah anggur? Ada yang mau buah anggur? Siapa yang suara nyaring dapat 1 butir buah anggur. La ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Nyaring semua, tak ada yang dapat. Ini yang paling nyaring nih. Badannya kurus, suaranya macam hantu. Muhammadur Rasul. Muhammadur Rasul. Ini yang nyaring nih. Subhan. Ini nyaring nih. Nanti yang belakangan ya kan, nanti saya nggak dapat, tinggal 2 untuk sayur. Selanjutnya adik-adik masih ada pisang, masih ada jeruk, masih ada salad, bagikan semua sana. Kalau saya tinggalkan balik, kita nggak dapat ini yang makan ini nanti. Nggak apa-apa Pak, kalau tegang terus ceramah Pak, ya Allah Pak. 15 menit bosan Pak. Betul kita ada? Bosan 15 menit. Apalagi berdalil terus ngomong terus, penceramahnya nggak bergerak ngomong. Yang sana udah sampai jejak kepalanya ke lantai Pak. Kita yang kedua sekarang. Tadi ziyadatul iman, menambah iman selesai. Sekarang hikmah Isra Mi'raj adalah ibadatul khaliq, menyembah sang pencipta. Sama-sama Ibu, menyembah sang pencipta. Ayo Bu, sama-sama Bu. Menyembah sang pencipta. Ayo sama-sama. Yang sama Bu. Menyembah sang. Adik-adik, siapa ingin dapat buah apel? Menyembah sang pencipta. Yuk. Gak ada yang nyanyi, gak dapat. Menyembah sang pencipta. Nyaring semuanya, gak ada yang dapat. Sabar belum sabar. Peristiwa Isra Mi'raj, Pak Bu dengarkan. Rasulullah menghadap Allah, perjalanan yang sangat jauh. Setiap orang pergi jauh pasti berpikir oleh-oleh di bawahnya. Betul Bu? Ada orang pergi umrah pasti bawa, pergi ke Jakarta bawa, pergi ke Surabaya bawa, pergi ke Batam bawa, pergi ke Sudirman bawa. Pasar Sudirman bawa oleh aku. Baju burunya. Bu, dengarkan Pak, yang ada di dalam Pak. Pak, yang ada di dalam dengarkan. Oleh-oleh yang dibawa Nabi bukan makanan, bukan pakaian.
Tapi oleh-oleh yang dibawa Nabi, oleh-oleh yang bisa dinikmati di dunia sampai dinikmati di akhirat, dan semua umatnya bisa menikmatinya. Subhan Subhan tinggal umatnya saja Pak melihat oleh-oleh ini dianggap oleh-oleh istimewa atau oleh-oleh biasa-biasa. Kalau menganggap oleh-oleh dari langit yang begitu jauh, perjalanan yang begitu luar biasa, perjalanan yang istimewa, perjumpaan yang istimewa, oleh-olehnya pastilah istimewa. Karena istimewa, terimalah dengan cara yang istimewa. Gunakanlah dengan cara yang istimewa. Yang istimewa. Nyari nih, kau dapat apel. Mana buah ini? Rata-rata yang nyari badannya kurus-kurus, anak siapa nih? Ada pindahkan ya, terima kasih. Kalau tahu gini saya suruh beli satu keranjang buah. Allahumma shalli ala Muhammad. Angkat tendangnya jangan angkat betul, tendang jangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa lah tahu yang penting pukul-pukul daripada ngantuk. Oh ada lagi, sana dimakan sama budak Pak. Sana dimakan Pak untuk budak Pak. Jangan bawa makannya tak boleh Pak. Biarlah benci dengan saya bawa sini tak apa lah. Saya cakap balik habis ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Maju bagi terawih, tak ada berceramah yang gini Pak. Tarik kalau sebelum-sebelumnya Pak, budak itu bukan makin maju makin kabur. Ini Pak istimewanya penceramah dari Bapak Pak. Bukannya ngundang ceramah macam gini Pak, paham sedikit Pak. Alhamdulillah Muhammad. Sabar dengarkan ceramahnya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru dijawab. Hadiahnya masih banyak. Ya, hadiahnya masih banyak. Terakhir nanti hadiahnya HP saya. Ibadatul Khaliq. Oleh-oleh yang dibawa Nabi dari langit dihadiahkan untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat. Itu adalah istimewa. Apa itu? Di mana letak istimewanya oleh-oleh dari Nabi? Pertama tempatnya. Di mana-mana tempat sholat bagus-bagus, indah-indah. Kita keliling kota Pontianak, tak ada masjid yang buruk. Betul kita ada? Betul kita ada? Betul Bu, yang buruk jamaahnya. Ada saya sholat subuh bukan di sini Pak, tapi di Siantan sana Pak, arah ke dalam. Masjidnya bagus, yang sholat cuma 3 orang. Sedih Pak, sedih Bu. Semuanya neaki tiga-tiganya. Yang azan kakek-kakek, yang qomat kakek-kakek, yang imam sedih Bu. Masjid indah, istimewa, tempatnya istimewa. Terus apa lagi? Panggilannya Pak, panggilannya. Tidak ada di muka bumi ini agama yang lebih dari 300 panggilannya seistimewa panggilan sholat. Subhan nggak pakai lagu, nggak perlu. Sudah istimewa. Apalagi
lagi pakai lagu, lebih enak. Saya tak pakai lagu, tapi kalau adzan nggak pakai lagu sudah istimewa. Subhan. Apalagi istimewanya, komat itu Pak istimewa Pak. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini saya masih petugas khotib tetap di Mujahidin. Dari Mempawah satu-satunya saya jadi khotib tetap di Mujahidin. Setiap saya khotib di Mujahidin itu jamaahnya tidak pernah kurang dari 5.000. Penuh Pak. Begitu komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang berdiri semua Pak, ribuan orang hanya 2 kali Allahu Akbar. Subhan. Subhan. Berdiri semua langsung baris. Suatu ketika saya melihat tentara latihan Pak, dikomando berkali-kali, payana berdiri, payana rapi. Subhan. Subhan. Jauh dengan orang-orang yang berbaris dimanapun Pak, dibanding barisnya orang istimewa tidak ada. Istimewa kita ada. Istimewa kita ada. Subhan. Apalagi istimewanya? Bacaannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa. Alhamdulillah Bu, dihadiahi masjid kita ini Ustaz Kadafi Bu, pelihara nih Bu, ini barang antik Bu, pelihara baik-baik Pak. S1 S2 di Mesir Pak, pelihara baik-baik Pak. Jangan sampai dapurnya tambah asap Pak, jaga baik-baik ini. Kalau Bapak tak pelihara, saya ambil bawa ke Mempawah. Iya, pindah ke Mempawah sana. Mempawah itu paling semangat Pak. Bangun masjid semangat, safari fajar semangat, sholat berjamaah semangat, menghidupkan sisa-sisa agama semangat. 1 bulan bisa mengundang penceramah istimewa dari nasional, yaitu Pak Ustadz Das'ad dan Pak Ustadz Abdul Somad dalam 1 bulan berurut Pak. Semangat kan Pak. Kalau ini semangat pindah Mempawah. Termasuk penceramahnya semangat. Subhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, dapat oleh-oleh dari Rasulullah, suka kita ada. Bu, suka kita ada dapat oleh-oleh dari Rasulullah. Suka mana dengan oleh-oleh dari lakinya? Hei, istimewa. Subhan. Bacaan istimewa, selesai sholatnya zikir dan doa istimewa, bubarnya pun istimewa, salaman. Subhan. Jadi inilah Bu, tujuan Rasulullah disuruh Mi'raj, membawa oleh-oleh istimewa. Ya, istimewanya apa? Bisa dinikmati di dunia, bisa dinikmati sampai ke akhirat. Saya ulangi, bisa dinikmati di dunia, bisa dinikmati sampai ke. Pertanyaannya, sudah ke sholatnya nikmat? Bu. Sudah nikmat belum sholatnya? Kalau jawabannya sudah, langsung selesai ceramah. Pak, sholatnya sudah nikmat belum? Sholat kita bisa Pak, ngerjakan sholat bisa Pak. Yang paling berat menjadikan sholat jadi nikmat. Betul kita tak? Inilah saya datang dari Mempawah, nak jelaskan semampu saya macam mana sholat terasa nikmat. Setuju? Setuju? Bu, suaka ibu sholat lupa rakaat. Jujur, hei, bu, suaka sholat lupa rakaat. Yang seragam kerudung kuning-kuning suaka lupa rakaat. Sering Pak, sering. Sampai malaikat bosan nyangetnya, semalam lupa, hari dulu lupa, hari itu lupa lagi, kata malaikat. Besok aku tak datang pasti lupa lagi. Malaikat pun bisa meracun. Subhan. Nyari-nyari subhan.
dapat salah. Subhan. Dua orang dapat salah. Kalau udah sampai sini selesai ceramahnya. Hebat penceramah ini, bisa mengundang tanpa diundang. Apa Pak? Bisa mengundang tanpa diundang. Lain kali kalau saya diundang lagi Pak, minimal sekeranjang Pak. Kalau misalnya Muhammad. Kalau misalnya Muhammad. Yang gemuk. Kapan ceramahnya bagikan dua terus? Mundur dikit, yang mundur dapat dua. Yang perempuan bertiga dapat salah karena perempuan dapat tiga. Nah, alhamdulillah. Macam mana sholat terasa nikmat? Para ulama sepakat al-fahmu, harus paham. Paham dalam bahasa yang lain al-fiqhu, fikih. Maka ditulislah kitab-kitab fikih oleh para ulama supaya paham. Kalau paham bisa menikmati sholat. Dari mana dipahami? Dari takbiratul ihram. Apa Bu? Apa Bu? Takbiratul ihram. Apa arti ihram? Bukan pakai kain ihram. Ihram dari kata haraman, harimun, tahrimun. Ihramun haram. Takbir yang mengharamkan. Allahu Akbar. Semuanya haram. Selain apa yang ada di syariat Islam haram. Selain apa yang di syariat sholat haram. Allahu Akbar. Boleh nggak Pak saya nyanyi? Boleh nggak sambil nyanyi? Ya Nabi salam alaika. Boleh nggak sambil sholat gitu? Tak boleh. Udah takbiratul ihram kecuali bacaan-bacaan gerakan-gerakan tak boleh gerakan yang lain. Allahu Akbar. Pas tetangga ada lagu dangdut. Boleh nggak? Boleh nggak? Tak boleh. Karena sudah takbiratul takbir ini. Kata Imam Nawawi, siapa yang takbirnya benar, ya, as-sholatu makbulah, sholatnya diterima oleh Allah. Dalam sebutan yang lain, sholatnya khusyuk. Takbiratul ihram jago. Takbiratul ihram jelas saya jelaskan, lihat saya angkat tangan menghadap kiblat. Tingginya seatas bau. Tingginya seatas bau. Di samping ini sempurnanya sholat, ini juga sehat. As-sholatu rahatul badani. Siapa yang sholat badannya sehat. Ada yang kena penyakit gula, Pak, kerjakan takbir yang ini. Angkat tangan hadapan kiblat setinggi bau. Coba praktekkan. Praktekkan. Angkat tangan pelan-pelan. Allah, setinggi bau sampai rata dengan bau. Nanti ngadep kiblat, jangan miring. Lihat saya, nggak miring, nggak gini, nggak gini, nggak gini, tetap lurus ke kiblat. Jangan gemekar kan? Nah, kalau mekar takut setan. Terasa nggak di sini? Baunya terasa nggak? Akan terasa di bau ini. Kalau tingginya ketinggian, ngadepnya jangan miring, kiblat. Masih miring, nah belum terbiasa. Ah itu benar. Terasa nggak? Terasa tuh. Itu akan mencegah penyakit gula. Tapi kalau sudah kena penyakit gula, Pak, ini ada penelitian, Pak. Angkat tangan, hadis yang kedua, menghadap kiblat sampai dengan samping telinga, sikunya diangkat
sampai dengan telinga, sampai telinga. Ini menetralkan penyakit mulut. Allah, angkat sampai sini. Akbar, terasa sini semua. Orang yang sholatnya nggak sempurna, inilah sakit. Banyak orang sholat takbirnya nggak sempurna, Pak, Bu, lihat saya, takbirnya nggak sempurna. Nggak sempurna. Ada yang sampai ke bahu tapi miring, nggak ngadep kiblat. Ada yang ngadep kiblat mas lewatan Allah. Saya di Singkawang Pak, sholat nggak khusyuk. Kenapa? Karena di samping saya nih ngangkat takbir ke depan lurusnya. Langsung dia bilang, kok macam takbirnya pampin. Takbiratul Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Selain Allah kecil. Pak Ustaz, gunung besar, datangi gunung. Ternyata batu yang ditumpuk-tumpuk oleh Allah. Tukuklah batu itu, hanya debu yang dipadatkan oleh Subhan. Sama-sama. Subhanallah. Dapat alhamdulillah. Jadi juru takbiratul ihram Pak, supaya mengakui dialah Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Lautan yang besar hanya air yang dipadukan oleh Allah, gunung yang besar, tumbuh-tumbuhan yang besar, manusia yang besar. Sini, ini maju di kita. Ini yang paling besar. Siapa namanya? Nafis, subhanallah, namanya Nafis. Kelas berapa tuh Kang Nafis? Kelas 5, subhanallah. Kelihatannya besar Pak, tapi asalnya dari sperma yang kecil. Betul kita ada? Sperma yang halus, yang tak nampak, jadi Nafis sebesar 80 kilo. Subhan. Dapat anggur 2, nambah lagi. Alhamdulillah. Pak, Bu, boleh nambah dikit sampai setengah 10? Masih sanggup? Masih sanggup? Sholat menyuruh kita menjadikan Allah maha besar, selain Allah kecil. Itu intinya. Allah maha besar, selain Allah kecil. Yang kedua, dengarkan betul-betul. Sholat itu seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lihat saya. Perjalanan di atas dunia.
Lalu apa lagi? Perjalanan menuju akhirat. Hidup perjalanan di atas dunia, tujuannya adalah perjalanan menuju akhirat, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu keterpaduan antara dunia dan akhirat. Bang, pembawa acara sini, Bang. Siapa namanya? Tolong nanti panitia ditambah ongkosnya. Coba sholat takbiratul ihram. Yang lain lihat semuanya, saya contohkan. Allahu Akbar. Ya, lihat Pak. Orang posisi sholat berdiri, kepala ini adalah alat untuk ngurusi dunia, mikirin dunia. Dada, kolbu ini alat untuk mikirin akhirat, tempat iman, urusan akhirat. Begitu orang sholat berdiri, suruh baca Quran. Ikutlah aturan Quran selama hidup kita dikuasai oleh dunia. Dekatlah dengan Quran, sering-seringlah mempelajari Al-Quran, ikuti aturan Al-Quran, dan bersamalah hukum-hukum Al-Quran tatkala kita berdiri. Kenapa? Posisi dunia di atas menguasai urusan akhirat. Maka disuruh rukuk, Allahu Akbar, nggak ada bacaan akhir ayatnya, nggak ada bacaan Al-Qurannya. Kenapa? Karena posisi dunia sama dengan posisi akhirat. Tidak, tadi dunia lebih tinggi dari, karena posisinya sama, maka urusan dunia samakanlah dengan urusan akhirat dengan menyebut Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Setelah itu bangkit sami Allah liman hamidah. Posisi dunia sebentar saja, nggak lama di dunia ini Pak. Lalu kita akan sungkur ke tanah, masuk ke dalam tanah. Tunggu sebentar Pak ya, setengah jam ya. Apa Pak? Nak jelaskan boleh ke tanah nih? Setuju nggak tanah nih? Setuju nggak nih? Posisi sujud Pak, lihat kepala yang urusan dunia akan jejak ke tanah, selesai dengan urusan tanah. Tapi dada kita, kolbu kita Pak, tidak jejak ke tanah, posisi di atas Pak. Tempat yang paling baik, tempat yang paling disukai Allah, tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling diridhoi Allah, tempat yang paling dibanggakan oleh Allah. Orang yang sujud, kenapa? Karena posisi akhirat lebih penting daripada posisi dunia. Subhan, sama-sama. Subhan, udah. Subhanallah. Karena sepakat sampai jam 9:30, sebenarnya masih banyak hal yang nak saya sampaikan. Sampai di sini saja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau memang ada umur yang panjang, bolehlah saya diundang lagi. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.